Oke pemirsa, saat ini saya berada di Bengkulu Tengah, tepatnya di Pedati, dan di sebelah saya ini ada narasumber saya yang bernama Bang siapa? Bang Sidik. Abang Sidik. Oke Bang Sidik, di sini saya akan menanyakan tentang pilkada di Bengkulu Tengah. Untuk Abang sendiri nih, harapan Abang apa tentang pemilihan bupati di Bengkulu Tengah ini? Harapan saya untuk bupati yang terpilih nanti bisa melihat rakyatnya yang sangat kesulitan, apalagi pada saat perbaikan jalan. Nah, di Bengkulu Tengah ini masih banyak jalan-jalan yang sangat buruk, terutama pada jalan untuk anak sekolah. Di sana kan ada juga anak sekolah dan juga ada penduduk. Jadi sangat sulit, apalagi waktu hujan itu jalannya dibecek. Kasihan anak-anak yang berangkat ke sekolah apabila mereka jatuh atau kena cipratan air hujan. Oke Bang, untuk ini Bang, apakah para calon bupati ini memahami masalah yang terjadi di Bengkulu Tengah ini Bang? Nah, kalau untuk itu sepertinya sudah memahami ya. Seharusnya sudah memahami dan wajib memahami. Nah, langkah yang baik untuk para calon terpilih ini untuk Bengkulu Tengah itu langkah yang baik, langkah apa Bang? Langkah yang baik untuk calon bupati Bengkulu Tengah diharapkan bisa memajukan Kabupaten Bengkulu Tengah ini menjadi lebih baik dan lebih makmur lagi, dan bisa membangun fasilitas, utama fasilitas umum seperti jalan dan taman-taman di Bengkulu, khususnya Bengkulu Tengah. Nah, untuk Abang sendiri kan berasal dari Pedati di Ya. Bengkulu Tengah kan? Ya. Nah, menurut Abang itu di Pedati itu masyarakatnya yang paling dibutuhkan untuk bupati terpilih ini apa Bang? Untuk bupati terpilih, khususnya untuk Pasar Pedati, lebih ke akses jalan, apalagi jalan di Gang SMA 3 Negeri Bengkulu Tengah itu sangat hancur, sangat buruk sekali, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian untuk lowongan kerja di Pasar Pedati itu masih banyak yang pengangguran. Bagaimana Abang melihat transparansi dan kejujuran dalam pemilihan bupati di Bengkulu Tengah? Kalau untuk transparansinya sudah kita lihat dari hasil pemilihan yang bisa dipaparkan dan dilihat dengan aplikasi melalui Google juga sudah bisa, dan hasil debatnya sudah sangat bisa dijelaskan, sudah sangat transparan bagi saya. Oke Bang, begitu saja dari wawancara dari saya ini. Terima kasih sebelumnya Bang. Sama-sama. Oke pemirsa, itu saja dari wawancara dari saya tentang pemilihan bupati dan wakil bupati di Bengkulu Tengah. Semoga siapapun yang kepilih di pemilihan tahun 2024 ini bisa menjalankan amanahnya dan tetap konsisten dengan kebijakannya. Terima kasih. Oke pemirsa, barusan saya tadi mewawancarai Abang Sidik yang ada di Bengkulu Tengah, tepatnya di Pedati. Dan di sebelah kiri saya ini ada Mbak siapa? Nama saya Dila. Mbak Dila. Untuk Mbak Dila sendiri ini istrinya Bang Sidik apa tetangga bagaimana? Saya sebagai tetangga dari Tetangganya. Mas Dili. Tetangganya Mas Sidik. Nah, Mbak Dila, saya akan mewawancarai Mbak Dila ini tentang pemilihan gubernur di Provinsi Bengkulu ini. Untuk Mbak Dila sendiri harapannya apa kepada pemimpin yang terpilih di Provinsi Bengkulu ini? Dari harapan saya untuk pemilihan gubernur dari Provinsi Bengkulu ini supaya lebih bisa memajukan dalam segi misalnya dari infrastruktur jalanan, dari segi fasilitas umumnya, untuk dari kesehatan mungkin dari BPJS atau sebagainya. Oke Mbak, selanjutnya itu apakah Mbak merasa bahwa kampanye para kandidat ini relevan dengan kebutuhan masyarakat? Dari pandangan saya untuk calon gubernur dari paslon 1 maupun 2 sangat relevan untuk kebutuhan hidup apalagi di masyarakat Provinsi Bengkulu ini. Nah, selanjutnya itu seberapa besar pengaruh janji-janji politik dari
pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 di Provinsi Bengkulu ini? Sepaling pengaruhnya menurut saya itu sangat berpengaruh karena itu menjamin kesejahteraan dalam sebuah masyarakat. Kalau janji yang diberikan dari gubernur, dari paslon nomor 1 maupun 2 tidak tercapai, maka dari pekerjaan untuk masyarakat juga tidak bisa tercapai. Nah, ini selanjutnya juga ada. Bagaimana Mbak ini melihat proses pilkada di Provinsi Bengkulu ini? Apakah adil dan transparan? Menurut saya adil karena adanya untuk pengawasan dari pemilu untuk tidak membedakan antara paslon yang 1 dan yang 2. Jadi pemilihan itu bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu Mbak, apakah tantangan utama yang Mbak harapkan dapat diselesaikan oleh pemimpin dalam kedepannya? Tantangan utama menurut saya itu yang pertama, dari pemimpin itu harus bertanggung jawab untuk supaya janji yang diberikan bisa tercapai. Terus dari pelayanan untuk masyarakat, dari masyarakat memberikan saran kepada pemerintahnya itu bisa diterima dan bisa dilaksanakan supaya dari itu bisa tercapai. Pemirsa, itu saja wawancara dari Mas Sidik dan Mbak Gila ini. Harapannya untuk calon bupati dan gubernur di Provinsi Bengkulu ini tetap menjaga amanahnya dan konsisten. Sekian, terima kasih.